Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Lause melalui video ini. Sudah merasa bosankah kita selama ini tidak berpergian keluar rumah? Pasti kangen teman sekolah, kangen teman gereja, kangen rekreasi, kangen apa lagi? Ayo, kangen Lause ya? Jangan sedih dan kecewa ya. Lebih baik pagi ini siapkan hati untuk bernyanyi bagi Tuhan, berdoa bersama, baca Alkitab, dan belajar firman-Nya. Bersama Lose Desi, katakan Kids for Jesus ya. Kita hitung 1, 2, 3. Kids for Jesus. Yeay. Siap-siap kita mau nyanyikan lagu Aku Istimewa. Mari teman-teman bersukacita, bernyanyi, memuji Tuhan. Aku istimewa. Jangan lupa dengan gerakan ya. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatmu. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatmu. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan siapa yang istimewa? Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Siapa yang istimewa? Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi, tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Sekali lagi, tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Tahukah kamu ada seorang wanita tanpa nama dalam Alkitab yang rela mengurapi Tuhan Yesus dengan sesuatu yang berharga dari miliknya? Ayo, cepat buka Alkitabnya dan baca Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Jangan lupa ambil sikap doa dulu. Untuk membaca dan belajar firman-Nya, kita harus berdoa dulu. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, saya datang sujud menyembah kepadamu karena Tuhan sangat sayang kepada saya. Pagi ini saya siap baca dan belajar firman-Mu. Tolonglah saya Tuhan untuk mengerti dan tidak ragukan kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Dalam Lukas pasal 7 ayat 37, kita akan tahu siapa perempuan yang mau dikisahkan. Kita baca ya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Lose tanya ya, perempuan itu tanpa nama loh. Tapi ada sebutan buat si perempuan itu.
Siapa yang sudah temukan? Ya, benar. Perempuan berdosa. Kenapa disebutnya begitu ya? Pastilah perempuan ini banyak kesalahan dan pelanggaran moral pada zaman itu. Sungguh kasihan. Pasti kalian mengira perempuan itu si Maria Magdalena atau si Maria saudara Lazarus atau banyak Maria lainnya. Sekali lagi, hanya disebut perempuan orang berdosa. Tidak ada disebut namanya ya. Tuhan Yesus kok bisa ada di rumah orang Farisi? Aneh. Ternyata tradisi waktu itu sangatlah wajar kalau orang Farisi mengundang jamuan makan. Sehingga Tuhan Yesus pun bisa diundang oleh orang Farisi. Kehadiran Tuhan Yesus justru menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berteman dengan siapa saja dari semua golongan, miskin ataupun kaya, punya jabatan ataupun tidak. Pokoknya Tuhan Yesus tidak pilih-pilih teman. Bagaimana dengan kalian? Masih suka nggak pilih-pilih teman? Atau jangan-jangan kita masih punya kebiasaan meremehkan orang lain yang tidak sama dengan kita? Oh iya teman-teman, orang Farisi itu bernama Simon. Nama Simon banyak sekali di Israel pada zaman itu. Tapi ini bukan Simon Petrus, murid Tuhan Yesus ya. Simon orang Farisi ini sangat kaya. Ia menjamu Tuhan Yesus dan tamu-tamunya dengan makanan, minuman yang enak seperti pesta yang meriah. Suasana gembira luar biasa. Tetapi suasana menjadi berubah ketika perempuan berdosa itu masuk dengan keberanian dan gak tahu malu. Perempuan itu pakaian yang dipakainya pun tidak pantas untuk masuk ke rumah Simon yang kaya itu. Para tamu mulai berbisik-bisik. Mau apa sih perempuan berdosa ini? Semua mata memandang curiga. Mereka berkata satu dengan yang lain, "Jangan dekati dia. Dia perempuan tidak terhormat. Jangan berteman, apalagi bicara dengannya." Sedia teman-teman? Jaga jarak seperti perang dengan COVID-19 ini. Nggak enak kan? Waduh, dia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Bukan narwastu ya. Alkitab hanya mencatat minyak wangi. Perempuan itu berjalan membawa buli-bulinya ke dekat Tuhan Yesus yang sedang duduk sambil menangis. Perempuan itu membungkukkan badannya mendekat ke kaki Tuhan Yesus serta mengusap kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Lalu ia mengelapnya dengan rambutnya. Wow, bukan itu saja. Ia menuangkan minyak wangi yang mahal yang dibawanya itu ke kaki Tuhan Yesus juga. Dan ia kembali mengelapnya dengan rambutnya. Astaga, gak terpikir ya teman-teman.
banyak tamu yang tidak suka melihat yang dilakukan perempuan itu. Bagaimana sikap Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sangat menghargainya loh. Apakah karena Tuhan Yesus suka minyak wangi? Tidak. Tetapi Tuhan Yesus tahu isi hati perempuan itu. Isi hati perempuan itu tahu bahwa Tuhan Yesus paling berharga dalam hidupnya dan mengasihi apa adanya. Tuhan Yesus mengasihi perempuan berdosa itu seperti Tuhan Yesus mengasihi saya dan teman-teman. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus sudah beri yang berharga untuk kita, yaitu nyawanya, untuk menebus hidup kita dari dosa. Sekarang, apa nih yang bisa kita beri untuk Tuhan Yesus? Apakah minyak wangi seperti perempuan dalam kisah itu? Jangan-jangan kita nggak berani karena masih banyak dosa. Ayo, jangan ragu dengan kasih dan kuasa Tuhan Yesus ya. Mari, beri yang berharga yang kamu miliki, yaitu waktumu. Berilah dengan cara pakai waktu untuk berdoa, baca firman, belajar pelajaran sekolah hingga dapat nilai terbaik. Teman-teman bisa memberi persembahanmu untuk rumah Tuhan dan teman-teman yang membutuhkan. Masih banyak milikmu yang berharga untuk kau berikan kepada Tuhan Yesus. Yang terutama, berilah dirimu yang berdosa untuk mau diubahkan oleh Tuhan Yesus menjadi manusia baru, menjadi anak Tuhan yang baik. Berdoa bersama Lose ya. Siapkan hatimu, siapkan apa yang akan bisa kamu beri kepada Tuhan, dan katakan di dalam doamu. Tundukkan kepala, tutup mata, lipatlah tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemberian-Mu yang berharga kepada saya. Tuhan sudah berikan nyawanya untuk saya, orang berdosa. Tuhan, saya mau belajar untuk bisa memberi sesuatu yang berharga juga kepada Tuhan. Pakailah hidup saya menjadi sesuatu yang berharga bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Ayat hafalan hari ini, Mazmur 116 ayat 12. Ayo dibuka Alkitabnya lagi. Kita baca bersama-sama dan siap untuk dihafal. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Diulang lagi ya. Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Nah, teman-teman, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita pelajari dan jadikan ayat hafalan sebagai pengingat tiap hari bahwa saya harus beri yang berharga kepada Tuhan yang sudah lebih dulu memberikan yang berharga kepada saya. Sampai jumpa dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Dan jangan lupa juga, minggu depan adalah hari Paskah. Gabung bersama dengan keluargamu ya. Dah. Dengan sukacita juga kita akhiri hari ini dengan berkata, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan